Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semua. Bapak Ibu, sebelum saya minta maaf ya, ini kan saat-saatnya jam pulang seperti itu ya. Saatnya isoma mungkin Bapak Ibu sudah nyampe rumah, tapi kenapa kadang kami ya Bapak Ibu sampai bertahan di sini. Saya minta maaf ya sebelumnya, karena ini tugas kami Pak yang wajib kami berikan kepada masyarakat terkait satu Bapak Ibu hati-hati. Sekarang ini Bapak lagi booming kebakaran gas di Pontianak Ibu hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu sering melihat di update status mungkin di di YouTube ataupun di Facebook Ibu ya, banyak yang diliput Pak Pontianak selalu ada kebakaran gas. Jadi kami tidak mau Bapak Ibu ya terulang kembali, Ibu hati-hati ya, jangan sampai terulang kembali kejadian bahkan menimpa kepada itu sendiri Pak. Ini yang kami inginkan. Jadi kami hadir di sini Bapak Ibu, maaf bukan kami menggurui, bukan kami stop tidak Bapak Ibu, tapi kami akan berbagi pengalaman, kami berbagi ilmu Pak. Bagaimana cara menggunakan gas yang aman, bagaimana simulasi Bapak Ibu bila ada kebakaran, ada kebocoran tabung, hal apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu kalau masalah terkait masalah gas Pak, semua orang sudah tahu masalah LPG, semua orang sudah paham Pak menggunakan gas. Tetapi yang kami di sini Bapak maaf, bukan hanya sekedar menggunakan gas Bu, bukan hanya sekedar memakai LPG, tetapi kita harus tahu ilmunya Pak, insya Allah. Kalau kita Ibu tahu ilmunya ya, tidak akan jadi kebakaran lagi Pak, ini terpenting ya begitu. Lalu Bapak Ibu yang kedua, kenapa di sini kami bawa tabung yang 35,5 Pak? Ya maaf Bapak Ibu, ini program Pertamina Pak yang akan diberlakukan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Kita sebetulnya Pak akan ada peralihan tabung ya yang 3 kilo ke 5,5 Pak. Ini sudah berjalan ya, sudah berjalan sejak lama kan, sudah berjalan Pak. Ini himbauan sudah berlaku, tetapi kenapa sampai sekarang Pak masih belum ya ada peralihan tabung yang 3 kilo setengah ya. Ini Bapak ada penegasan khusus dari Kementerian SDM Bapak hati-hati ya, yang dimana Pak kedepannya nih khususnya Pak untuk kalangan pegawai ya Bu ya, kalangan pegawai TNI, Polri, Bapak Ibu ya, baik Dewan Guru seperti itu. Ibu maaf, di tahun-tahun yang akan datang Bapak tidak dianjurkan lagi, tidak diperbolehkan lagi Bu memakai menggunakan tabung yang 3 kilo Pak. Ya, ini himbauannya Pak. Diwajibkan Ibu beralih ke tabung yang 5,5 seperti ini Pak. Ya, ini himbauan kami Bu. Ya, ini terutama untuk kalangan ASN Bu. Ya, untuk ASN Ibu hati-hati ya. ASN Pak, tahun 2025 wajib menggunakan tabung yang 5,5. Ini himbauan kami Pak. Ya begitu. Dan bila mana Bapak Ibu ingin memakai menggunakan tabung yang 5,5, Bapak Ibu maaf, jangan Bapak Ibu beli langsung tabung 5,5. Karena kenapa Bu? Kalau Ibu beli langsung tabung 5,5 Bapak Ibu, ini harganya mahal Pak. Ya, satu ini Bu bisa sampai Rp450.000 kalau Ibu beli langsung ya. Tapi Pak, kami ya Pertamina Pak, dengan cara memudahkan tukar tambahkan saja Bu ya. Bila mana Ibu punya tabung satu nih yang kosong, Ibu tukar dengan 5,5, Ibu cukup membayar Rp200.000 ya. Kembalikan tabung kosong ini Bu ya, dengan 100.000 nih, Ibu dapat ini Bu dengan isinya. Ibu tinggal pakai aja ya. Insya Allah Ibu ini lebih aman, lebih murah, lebih hemat ya. Nah kalau Bapak Ibu punya 2 tabung, berapa kita tahu uang Pak? Kalau 2 tabung lebih murah Pak. Kalau Bapak punya 2 tabung nih yang kosong, Ibu tukar dengan 5,5, Bapak cukup membayar antara Rp100.000 Pak. Ya, ini kalau 2 tabung. 3 tabung berapa? Kami nggak bisa ke 3 tabung Bu ya, minimal 1 ke 2 ya, gitu Pak ya. Ini buat kami ya. Silakan Bapak tukarkanlah dari mulai sekarang Pak. Karena kenapa? Nanti kalau sudah terbentuk Pak pemerintahan baru nantinya, mau tidak mau Pak, wajib tidak wajib harus menggunakan tabung yang 5,5 untuk kalangan ASN. Ibu hati-hati ya. Ini bukan kami ya, gitu Pak ya. Ini ya imbauan kami punya begitu. Tetapi Bapak Ibu ya, nah yang terpenting di sini Pak ya, yang kami takutkan saat ini Bapak Ibu hati-hati. Semakin banyak Pak kebakaran dari gas, Ibu hati-hati. Jangan menganggap hal sepele Pak tentang masalah gas. Ini Ibu LPG ya. Sedikit pun Ibu bocor fatal Pak ke depannya Ibu hati-hati ya. Kalau minyak tanah Pak, ketika ada api, ambil 1 gelas 1 ember air langsung mati. Tapi kalau LPG Bu, kalau ada gas nyembur, tidak bisa Pak cara menyelamatkan seperti itu ya, begitu Bu. Nah, terpenting Pak hati-hati sekarang ini Pak, lagi semarak ya. Banyak Pak satu tabung-tabung yang palsu Bu, hati-hati ya, yang pertama. Yang kedua Bu, banyak tabung-tabung dioplos Pak, bukan gas murni Bu, hati-hati ya, melainkan gas campuran Pak. Yang terakhir,
banyak tabung-tabung yang bocor, hati-hati ya begitu. Yang terpenting begini Bapak Ibu, maaf ya, saya tidak lama Pak ya, saya tidak setiap hari Pak, saya setahun sekali seperti ini Bu ya. Ini kita berbagi pengalaman aja gitu ya. Bapak Ibu maaf, pesan kami Pak, cara memilih tabung yang benar, satu Ibu, jangan melihat warnanya bagus ya. Jangan melihat setting mulus Pak, betul kan? Ya, Ibu hati-hati ya. Justru begini Bapak Ibu ya, yang bagus ya malah yang palsu Pak, yang berkarat malah yang asli. Ibu hati-hati ya. Kalau pilih tabung Pak, jangan melihat fisiknya ya, lihatlah keaslian Bu. Ciri-ciri tabung asli Bapak Ibu, ada beberapa fisik Ibu harus tahu. Yang pertama Pak izin, dari warnanya ya. Kalau yang asli Ibu, warnanya itu Pak, hijau agak gelap. Itu kalau yang asli Ibu ya, hijau agak gelap Pak. Kalau yang palsu, terang Pak, glowing. Itu kalau yang palsu, buat hati ya. Jadi sifat yang glow itu yang palsu. Ya, ini ya, glowing ya. Jadi itu Pak. Lalu yang terpenting Bapak Ibu maaf ya, cara melihat tabung yang asli Pak ada dua. Yang pertama izin Ibu ya, maaf Ibu, Bapak cukup lihat di sini Pak izin. Bila mana Ibu depan sini Pak ada lambang 3 daun Pertamina Bu, insya Allah Pak, ini tabung yang asli. Bapak silakan pergunakan ya, silakan Ibu pakai. Kelihatan nggak Bu? Belakang Ibu coba ke depan, nggak apa-apa. Ibu lihat ya, di sini Bu. 1, 2, 3 timbul ya. Timbulnya itu Ibu dari dalam itu keluar, itu kalau yang asli Pak ya. Nah kalau yang palsu Bu, timbulnya itu dari luar ke dalam, itu kalau yang palsu. Jadi berupa cemung begitu kalau yang palsu ya. Cekung ya kalau yang palsu. Ibu sini ada kan timbul ya, betul kan? Nah timbul ya, ini yang asli, ini yang asli pasien ya. Ada yang bilang timbul kan? Ini yang asli ya. Kalau Ibu pilih tabung tidak ada lambang Pertamina Pak, saya sengaja menggunakan spidol biar lebih jelas ya. Lambang itu begini Bu ya, 3 daun Pak. Ini yang asli tabungnya Bu. Yang 5,5 juga sama, Ibu silakan pergunakan ya. Paham ya Bu ya? Nah, ada Bu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk Bapak ya betul kata Ibu tadi, betul. Jadi kalau melihat tabung Pak, jangan dilihat tidak nampak. Bagaimana yang asli Ibu diraba, Bapak diraba kan? Ketika diraba yang menonjol Pak asli itu Bapak silakan ambil ya, terpenting Pak. Jadi sifat yang asli itu yang menonjol Pak ya, gitu Pak, ini yang asli ya. Ini pertama Ibu ya, gitu kan ya. Ada yang bertanya Pak, di sini nggak nampak, di sini nggak kelihatan. Gimana lihatnya Ibu? Simpel, izin Bapak Ibu di sini, nah di sini Pak, ada nggak lingkarannya Bu? Ini terpenting. Bila mana ada lingkaran silinder seperti ini Pak, inilah Ibu indikasi tabung yang asli. Silakan Ibu pergunakan Pak ya. Bila mana ada dua hal tadi Ibu tidak ada, di sini nggak ada Pak, di sini polos, halus, Bapak Ibu jangan terima. Itulah Pak indikasi tabungnya palsu Pak, hati-hati ya, gitu ya, gitu. Dan Pak terkait kebocoran, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini banyak Pak kami masukan, banyak keluhan dari pangkalan, agen, dari masyarakat Pak. Kenapa sih setiap ganti tabung kadang bocor? Bapak hati-hati ya. Tabung bocor itu kenapa Pak? Satu, tabung dilempar-lempar, betul ya Bu ya, hati-hati Pak. Yang kedua Pak Ibu, bocornya begini, izin Pak, ini betul begini ya, ini yang sedang ini ya, ada orang bocor begitu kan, hati-hati ya, Bu nih ya, gini Pak, ketika Ibu isi ulang tabung, ini kan habis ya, Ibu isi ulang tabung, langkah yang pertama, Ibu Bapak jangan langsung buka segel ya, biarkan Bapak Ibu segel seperti ini. Lebih amannya lagi Bapak mulai sekarang ambil 1 gelas air Pak, satu aqua gini ya, gelas air itu Bu, aqua gitu, Ibu kasih rinso, mama lemon ataupun sunlight, Ibu kocokkan Pak sampai berbusa. Ketika berbusa Bapak gini kan, siramkan pelan-pelan Pak, jangan diminum tadi, jangan diminum ya, siramkan Pak, siramkan pelan-pelan. Ibu lihat, bila mana Bu, rambut itu sini Bu ya, di sini. Bila masih ada bocor, Bapak lebih hentikan ya, Bapak hentikan, kembalikan Pak ke penjualnya. Ini pesan kami, buat hati-hati ya. Kalau Bapak sini sudah bocor, sudah tahu kita ini tabung ini bocor, Bapak Ibu nggak ditukar, terpaksa dipakai. Bapak Ibu hati-hati. Izin Bapak Ibu, seotomatis apapun Pak memakai regulator, seharga apapun, regulator semahal apapun, Bapak izin maaf, di sini bocor Bu, tidak bisa jamin Pak, hati-hati ya. Jadi pesan kami Pak, kalau tabung ini bocor, lebih baik Bapak hentikan, kembalikan ke penjualnya. Kalau tes tidak bocor, Bapak silakan pergunakan Bu ya, ini terpenting Pak, begitu. Ibu pernah nggak mengalami kayak tadi gas keluar? Pernah ya Bu?
Kalau gas bocor kayak tadi nih, gas jemur kayak tadi, apa tindakan kita? Satu, ibu jangan panik kuncinya. Yang kedua, jangan lari dari rumah. Ya, itu bocor kayak tadi, betul kan? Ya, ada orang gini, ketika bocor bukan takut diselamatkan, kita dulu yang keluar rumah kan? Kita keluar rumah, gas dibiarkan di dapur terbuka, ya. Yang kami takutkan ketika gas keluar, ibu keluar rumah bersamaan, ibu panggil orang, orang sedang merokok, jadi suatu kebakaran gas, ibu hati-hati, ya. Kalau bocor kayak tadi Bapak Ibu, tindakannya apa? Simpel sebetulnya Bu, jangan panik ya. Ibu siapkan tespen, siapkan paku, siapkan obeng Pak. Cucu adalah seperti ini, kalau bocor Bu izin ya nih, ibu bocor begini, kalau bocor gikat, kalau bocor begini, insya Allah ya. Sekeras apapun bocor Pak, ya, setinggi apapun, sekuat apapun Bapak Ibu gini kan Pak, langsung mati Bu, ini kuncinya. Coba Ibu ke depan sana. Ibu sini ke depan di sini, praktek sini sedikit, silakan. Enggak apa-apa, ini aman. Ini tindakannya bila ke depannya izin ya. Bila Ibu mengalami hal yang sama, ya. Nah, ini kan segel nih, Ibu kan gas baru nih, Bapak buka segel kan, tiba-tiba gas nyembur kan kayak tadi. Tindakannya apa? Ibu pegang tespennya, Ibu lihat di sini lubangnya enggak? Ya. Tangan tangannya ada ventilator kan? Cucu tangan tangannya Ibu. Tapi mukanya jangan di sini. Nanti kena muka nih Pak ya. Nah, Ibu tusuk gini kan begini kan. Agak tusuk yang keras. Ya. Boleh kan? Cuman gini aja Ibu, kalau bocor begini kan Pak, itu langsung mati ya. Karena kenapa Bu? Ini Bapak Ibu sama seperti kayak ini Pak, kayak pensil ya, kayak apa? Kayak blok begini Pak. Kayak ada semacam pernya. Per ini kan ada kotoran Pak, kan nggak bisa balik kan begini kan. Tapi kalau Ibu begini kan, ini langsung balik lagi Pak, itu kuncinya ya. Boleh nggak dipakai seperti ini? Boleh, Ibu silakan, aman, nggak bahaya. Pak, kalau tusuk begini, ini mati kan? Aman tidak? Insya Allah aman. Sebentar tidak Pak. Izin Bapak Ibu, saya akan tes ya, izin. Tadi keluar kan? Izin Bu, saya punya korek Pak. Izin ya, saya buktikan nih. Ibu lihat, saya buktikan. Izin Bu Bapak. Boleh Bu Pak. Bapak Ibu ya, Ibu lihat. Saya makan seperti ini. Aman kan? Gak ada itu kan? Ini Pak solusinya ya. Jadi kalau Ibu gas bocor Ibu gini kan, langsung mati, Ibu silakan pergunakan kembali Pak. Ini pesan ya. Kalau takut boleh sih lempar ke kali boleh, nggak apa-apa. Kalau ada kali kan ya. Di depan rumah ada kali, lempar kali nggak apa-apa. Simpan di hutan juga nggak apa-apa, silakan, aman ya. Tapi maaf, kalau Ibu simpan di hutan, ini waktu nggak akan habis 1 jam, berjam-jam betul Pak. Kadang 6 jam baru habis. Ini putih-putih, Bu hati-hati ya. Tertiup angin langsung kemana-mana, orang lewat merokok, itu yang habis ya kan. Jadi gini aja Bu, tusuk aja, cek langsung mati kok ya. Ini solusinya ya. Kalau bocor, paham ya Bu ya. Nah itu kan. Nah, lalu Bapak Ibu terpenting begini Pak, maaf ya. Kenapa kami hadir seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus tahu Pak ya, banyaknya kebakaran selama ini Bu di Kalimantan Barat, Ibu hati-hati ya. Jadi Bapak kami akan jawab, pemicu kebakaran yang terjadi selama di Pontianak Bu, itu bukan tabung Pak. Insya Allah Bu, tabung ini bisa meledak. Ini baja Bu. Kalau tabung kebakaran itu memang iya ya. Lalu apa penyebab kebakaran? Ibu harus tahu ya. Izin Bapak Ibu, pemicu kebakaran selama ini Pak itu ada 3, Ibu harus tahu. Yang pertama, mulai sekarang Ibu perhatikanlah kompor Pak ya. Kenapa kompor Bu? Kompor ini Ibu sebagai induknya untuk menyalakan api ya. Kompor yang bahaya Ibu maaf, jangan kalian sepele Pak. Ini kompor, 1 dinyalakan susah, 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali nggak nyala. Ibu gunakan pancingan korek begini baru bisa masak Pak. Ini faktor bahaya Pak. Ini yang kami cegah Bu dari dulu ya sampai sekarang. Atau begini Pak, di luar ada lidi, Ibu ambil lidi kan, itu suka sate kan, Ibu ambil, bakar dulu begini Pak. Ketika dibakar dipancingkan begini, ini berbahaya buat hati. Ada nggak di antara Ibu di rumah seperti ini kompor? Ada kurang habis ini. Besar Pak, biasanya api 1000. Kalau api 1000 itu sayangnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kompor begini, kompor portable begini, Ibu nggak boleh ya gitu. Karena kenapa Bu? Ibu nyalakan begini kan bisa nyalanin. Ibu gunakan gini kan, itu berbahaya. Ibu hati-hati ya begitu Bu. Lalu Ibu maaf ya, kompor yang bagus Bapak Ibu, kompor yang baik itu bagaimana? Bukan beli kompor harga jutaan Pak, bermerek sekarang yang terkenal ya. Jangan Bu, kompor yang bagus yang aman begini Pak. Ketika tombol liputan begini Bu, begini kan, api langsung nyala Pak, kompor hidup Bu. Ini Bapak Ibu cara kompor yang aman ya, cara kompor yang baik Pak ya. Izin Bapak Ibu hati-hati ya, begitu Pak. Lalu yang kedua Ibu maaf, sebelum beraktivitas memasak,
perhatikan Pak warna api terlebih dahulu ya. Warna api Bu jangan sampai merah warnanya kuning ya kan. LPG itu warnanya itu biru kan, itu LPG. Pernah nggak Ibu di rumah kompor gini kuning? Pernah nggak? Kalau udah gas mau habis biasanya itu merah. Nah, kalau mau habis memang seperti itu Bu. Ah, Kalau gas mau habis ada dua tandanya. Bau gas kan? iya. Gas mau habis itu hal yang wajar. Tapi ketika Ibu ganti tabung baru Ibu pasang, kok kuning begini? Pernah nggak? Ya, izin Bapak Ibu. Kalau ke depan suatu saat Ibu mengalami hal seperti ini, apa tindakan kita? Satu, ini tidak rusak, jangan diserviskan, ya. Jangan Ibu lem biru, apa yang baru Pak? Cuman apa? Satu, kepaci hitam, itu faktornya, ya kan? Yang kedua Bu, kita bisa mengatasinya dengan cara gimana? Izin Bapak Ibu. Setiap kompor Pak, kalau saya tahu ya, di sini Bu ada setelannya Pak, ada sepuyurnya. Saya akan birukan. Ini kuning kan? Saya birukan. Caranya gini Bu, lihat ya. Bapak tarik ke depan kompornya, Ibu angkat nih, Ibu masukkan tangan, klikkan seperti ini pas sedikit. Nah, biru kan? Ini kuncinya. Betul kan ya? Saya kuningkan kembali Pak ya, kuningkan kembali nih. Ini kuning kan? Betul kan? Ini kuning kan? Nih, saya ginikan Pak, masukkan tangan seperti ini, ginikan Bu sedikit. Nah, biru kan? Ini solusinya Pak. Di mana Ibu izin Pak? Nih Pak solusinya Pak di sini izin Pak. Ini solusinya Bu. Ini kan dimainkan. Ya, mainkan. Boleh ke kanan, ke kiri Pak. Insya Allah kompor jadi bagus lagi. Ya, ini Bu solusinya. Ya, Ibu tahu kan? Ini Bu nih. Belum ini kan? Ya. Ini Pak, mainkan aja ke kanan, ke kiri, kompor jadi bagus lagi. Hah? Tanam ada Bu. Cuma kan di dalam sini ya, tangan-tangannya ada. Semua kompor ada, kecuali kalau kuantum itu tidak ada kalau kuantum. Kuantum cuma los aja Pak. Kalau kuantum tidak ada ya. Rina, Hitachi, Miyako itu ada Pak. Ya, paham ya Bu ya? Gitu. Dan terakhir Pak masalah kompor. Ibu hati-hati ya. Ibu maaf ini masalah kompor Pak. Ini yang 40% ini api masuk ya Pak kedorong nih ke selang ke tabung Ibu hati-hati. Dengan cara begini Bapak Ibu maaf. Ini yang apa selama ini ada hal sepele. Ketika selesai masak Ibu matikan ya. Di sini bunyi tupan bleb-bleb Ibu hati-hati. Begitu Pak Ibu, saya Pak ya. Pernah? Pernah? Sering kayak gitu. Ibu kan di rumah kayak gitu. Ya. Hati-hati Bu ya. 40% Ibu terjadi kebakaran gas, saya katakan seperti itu. Ih, Ya. serem pula Pak saya. Gampang Ibu nggak apa-apa ya, jangan takut Bu ya. Pasti mandi kan Nih, bulut gitu. betul. Begini kan Ibu lihat nih. Kan kita masak nih, gitu kan? Ketika selesai masak Ibu matikan. Di sini bunyi bleb gitu kan? Nah, secara penglihatan pribadi kita ini kan mati betul. Tapi maaf Ibu, api Bu tidak mati total Bapak Ibu. Api Pak disimpan di sini Bu, di sini nih ya, di sini Pak. Kemana ketarik ke sini Bu? Nah, ke pipa, ke selang, ke tabung itu berbahaya Bu ya. Ibu maaf, kenapa di tabung sini pada warna merah Pak? Ibu harus tahu. Warna merah ini Bu ini peringatan dari LPG Pak. Kalau api masuk ke sini Bu, jadi warna hitam Pak. Dentuman keras Bu di sini api lepasnya. Itu berbahaya Bu. Apinya melepas tinggi 5 meter. Masuk ke dapur Pak, ke listrik. Itu prosesnya Bu, Ibu hati-hati ya. Jadi kalau di rumah kompor bunyi blok. Yang Ibu ganti apa? Bukan kompor diservis Ibu maaf ya. Bukan dihentikan, beli kompor baru bukan. Yang Ibu ganti adalah di sini Bu. Ini gantilah banternya ya. Gantilah ininya. Di sini apa namanya di sini Bu? Nah, matanya ya, mata kompor. Boleh kan? Apalah ya, terserah Ibu ya. Tapi saya tuh pakai kompor tanam. Tanam pun juga sama Jadi ya. ganti itu juga. Iya, tanam juga sama Ibu ganti ini ya kan. Tanam itu macam-macam. Ada tanamnya begini kan, begini nih, trek-trek gitu kan. Nah, kalau tanam Ibu nih ya, kalau tanam begini Bu. Kalau Ibu tarik gini kan, kalau bunyi trek lemah itu udah rusak. Ibu ganti baterainya. Insya Allah akan nembak lagi ya, itu apinya kan begitu. Cuman gitu Pak, kalau saya matikan tuh, misalnya kan saya agak angkat sedikit tuh, tombolnya tuh dia nggak ngebruk gitu, ngaruh nggak sih Pak? Tapi kalau misalnya saya main tek gitu ya, tuh dia langsung but gitu ya. Ibu sama aja. Ketika dinyalakan begitu, dimatikan blok juga itu sama tuh. Karena kenapa? Kan tekanan ya, itu hati-hati. Pesan kami, kalau kompor begini nih, begini, pakai begini, Ibu ganti ini ya, ganti umumnya matanya, terserah ya, bahannya ya, terserah Ibu ganti yang baru ya, gitu Bu. Insya Allah kompor bagus lagi. Inilah pemicunya Ibu. Kompor tanam pun juga sama ya, cuma ininya aja Ibu ya, ganti. Tapi kalau tanam, kalau beli ini susah, harus apa? Harus online, ya kan? Kalau kompor tanam, tidak semua menjual kompor tanam itu spare partnya, hati-hati kan? Kalau Rina, Hitachi, Miyako sudah banyak di pasaran, ya begitu. Jadi pemicunya ini Pak, ya begitu. Dan kebakaran Bapak Ibu maaf ya,
Kebakaran kedua Pak, perhatikan Ibu masalah selang, hati-hati ya. Kenapa selang Pak? Selang ini Ibu sebagai jembatan Pak, penghubung gas dari tabung ke kompor. Ibu hati-hati ya. Kami berkali-kali Pak memberikan pesan, berkali-kali menyampaikan Bapak Ibu, mulai sekarang tolong cek keadaan selang ya, layak apa tidak. Kalau selang sudah lembek, sudah pecah Ibu jangan pergunakan Pak, itu berbahaya ya. Ibu, cara ngecek selang maaf, bukan di sini Bu, bukan di sini, nggak nampak. Di mana Bu? Izin. Di sini Pak yang paling bahaya Pak. Ini yang paling bahaya Bu ya. Caranya, Ibu kan tadi pulang ke rumah nih. Ibu jangan masak dulu, jangan nyalakan kompor. Coba Ibu punya inisiatif, Ibu tarik kompor ke depan, tangannya Ibu di sini belakang sini kan, di belakang. Kalau selang di belakang sudah lembek, sudah empuk ya, sudah keras, maaf Ibu, lebih baik Ibu hentikan ya. Lepas selangnya, tolong ganti yang baru. Ini pesan kami ya. Jangan selang dipotong Pak, itu berbahaya. Itu begitu kan ya. Bahkan cuma di belakang ini masih bagus kan. Lepas selangnya, ambil pisau kan, dipotong selangnya, masukin kembali Bu, itu tidak boleh, hati-hati ya. Selang gas Pak jangan dipotong Bu. Karena kenapa? Ada standarnya Pak. Jaraknya dari ini Pak 1,70 meter, itu ideal selang Bu ya. Itu penting. Ibu, berapa tahun kita layak ganti selang Pak? Batas penggantian selang itu sampai 5 tahun Bu, itu maksimalnya Pak ya. Setelah 5 tahun Ibu ganti selang yang baru ya. Jangan berpuluh-puluh tahun Ibu gunakan ya. Ada 15 tahun betul Bu ya, Ibu gunakan terus 20 tahun ya kan, belum pernah ganti selang Ibu ya, 5 tahun Bu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, maaf penyampaian kami Pak ya, yang disebut dengan ledakan Pak, pemicu ledakan dari bunyi dan tubuh, korban jiwa, rumah itu lancar apa Pak? Izin Bapak Ibu, regulator Pak. Ini Ibu pemicu kebakaran selama ini, hati-hati ya. Kenapa regulator Pak? Inilah Bu sebagai jantungnya dari LPG. Hati-hati kami katakan. Jadi kami berpesan, bila mana Ibu pergi keluar kota, contohnya besok Ibu cuti kan, pergi kemana? Ke Singkawang, ke Bengkaya, atau pergi kemana ya, tiba-tiba di rumah kan kosong nih, gak ada orang. Ibu maaf, kalau di rumah keadaan kosong Pak, ini jangan di-on-kan, tidak boleh, jangan dilepas. Ibu cukup matikan setengah seperti ini Bu, insya Allah ini amannya ya. Silakan pergi keluar kota. Pulang di luar kota Ibu kalau masak gimana, kembalikan, klik, itu kunci amannya. Saya lepas kan. Lepas begini kan, ya. Begini ya, begini betul ya. Ibu boleh Ibu lepas nggak apa-apa, tapi maaf karena kita ini pelupa betul. Ketika dilepas simpan begini kan, ini nggak ditutup betul kan ya. Dibiarkan ya. Ada begitu Ibu, hati-hati. Ketika Ibu biarkan ada kotoran ke sini masuk, itu berbahaya itu satu. Yang kedua Ibu maaf, ketika Ibu buka nggak sadar di sini pada bocor halus nih, ke sini keluar sedikit. Ibu asik-asik ya ke rumah saudara Ibu 2 minggu. Ibu pulang di pasar, kok nggak nyala, betul kan? Kenapa? Gasnya habis, begitu kan? Ya, boleh Ibu lepas, tapi dengan catatan kembalikan Bu seperti ini. Insya Allah ini aman, ya. Satu. Tapi Ibu maaf, jangan sering-sering melepas regulator, nanti ini patah di sini locknya, ya. Cukup matikan setengah. Izin Ibu maaf, ya. Ini maaf Bu. Jadi ini ketiga fungsi Bu, 3 fungsi Pak. Kalau ke bawah ini aktif Bu, kalau setengah mematikan aliran gas Pak. Kalau ke atas melepas penggantian tabung. Ini fungsi lock ini Bu, ya. Saya gambarkan begini. Ini kan masih on kan? Ibu lihat. Saya nyalakan. Ibu lihat. Nyala nggak Bu di sini? Nyala kan? Saya matikan setengah begini Pak. Izin Ibu matikan setengah. Ibu matikan setengah. Ada nggak kasih kompor? Ibu lihat. Ada nggak? Mati kan? Betul kan? Ketika Ibu keluar kota, tiba-tiba ada tikus di sebelah. Ibu perhatikan. Ada gas keluar dari sini? Mati kan? Ada nggak? Ada nggak? Saya buktikan cara begini. Izin Ibu pakai. Saya punya mereka nyalakan begini. Ada gas keluar? Nggak ada kan? Ini amannya. Betul kan? Ini amannya ya. Ini amannya Pak, ya kan? Ini amannya Bu, ya, begitu. Dan terpenting Bapak Ibu maaf. Kenapa di sini Pak kami bawa macam-macam regulator? Ibu harus tahu, ya. Ibu harus tahu. Bu begini, ya. Pada dasarnya Bapak Ibu, Ibu jangan takut dengan masalah regulator. Semua regulator itu aman Pak. Semua itu bagus Ibu. Yang membedakan regulator Pak ada 2 macam, 2 jenis. Satu Pak, ada regulator yang masih manual, satu nih Bu. Yang kedua Pak, ada yang otomatis Bu. Inilah perbandingan jenis regulator Ibu harus tahu. Contohnya yang begini Bu, insya Allah Pak ini aman. Silakan Ibu gunakan, ya. Ibu ada pakai begini di rumah? Ada nggak? Ada. Ini bagus Ibu, ya ini aman Pak. Ini namanya Starcam. Jadi gini Bu nih, masukkan, putarkan. Ibu keluar kota, kembalikan. Nah ini kunci amannya Pak. Ya semanin aja kuncinya, ya begitu. Dan terakhir Bu, ada nggak pakai begini di rumah Ibu? Ada nggak? Hah? Nggak ada.
hati-hati menggunakan begini Bu. Kenapa? Ini Ibu regulator yang terus di pressure ya. Semakin Ibu putar semakin kencang gasnya, betul? Betul. Ibu maaf, ini Pak, jangan digunakan di kompor portable begini, tidak boleh Ibu, hati-hati ya. Atau yang 2 mata nih, tidak boleh Pak. Ini khusus digunakan Ibu tuh kompor yang bulat. Yang apa tuh? Api apa? Api 1000 kan? Nah, ini regulatornya Bu. Ini regulatornya ya. Ini jangan digunakan di sini Pak. Hancur mesinnya satu ya. Nggak bisa nyala ya. Boros. Kedua cepat keropos ini nih. Hati-hati kan. Boleh digunakan silahkan, kami tidak melarang, tapi ini ada fungsinya. Kompor yang besar ya, begitu bukan? Ya begitu. Pak ayam ya, kalau sekarang bilang begitu kan. Boleh silakan gunakan. Ibu maaf, bila mana Bapak Ibu di rumah ada yang menggunakan kategori satu yang begini Pak, begini kan seperti ini. Ini Bapak Ibu regulator yang tergolong Pak, yang sistem kerja itu masih manual. Satu, Ibu keluar kota kan, matikan setengah. Yang kedua Bu, kalau masak pun ya, yang pertama nyalakan di kompor begini kan. Ketika selesai masak Ibu maaf, Ibu kalau mau matikan yang manual, jangan matikan di kompor. Di mana matikannya? Izin Bu, matikan Pak setengah di sini Bu, seperti ini. Matikan setengah. Ketika mati, klik kompornya Pak, insya Allah cara yang aman. Gimana kalau masak? Ibu kembalikan, klik, baru nyalakan lagi, ya kan? Selesai beraktivitas, Ibu matikan dulu di pusatnya dulu Pak. Matikan pusatnya, baru matikan ke bawahnya. Ini cara yang aman. Ya. Tapi bukan setiap masak, menggoreng, matikan, ya kan? Mau nasi, nyalakan lagi kan begitu ya. Tapi ketika keluar kota satu, yang kedua di malam hari itu pun boleh. Ibu kami tanya, pernah nggak Ibu selama ini Ibu kalau masak nih, nyalakan sekali aja ya, sekali aja nih, nyalakan di sini, habis masak, matikan, baru matikan kompor, pernah nggak Bu? Nggak pernah kan? Selama ini kalau masak nyalakan di mana? Di kompor begini kan? Kita masak betul. Selesai masak Ibu matikan di mana? Di sini kan? Nah, betul kan? Ibu kalau mau gunakan yang manual itu bahaya, ya. Nyalakan di sini, matikan di sini itu bahaya Bu. Ibu harus tahu. Nih saya gambarkan. Ibu ke dapur kan, mau masak. Simpan sini wajahnya toh. Ibu taruh wajahnya. Ibu nyalakan begini. Nah, ketika Ibu klik kompor, yang nyala ini apa di sini Bu? Yang nyala ini? Api nyala kan? Kompor nyala betul? Kita masak. Selesai masak, Ibu matikan seperti ini. Yang mati apanya Bu? Yang mati apinya kan? Ya, betul. Yang mati kompornya, yang mati apinya. Ibu tahu kan? 24 jam pagi, siang, sore, malam izin Ibu. Ibu dengar tetap, betul kan? Kalau kompor mati Pak, saya pasang salah seperti ini Bu Pak. Gas tetap mengalir. Jalan mengalir kan? Apa dampaknya Pak? Satu, gas ini Ibu cepat habis, boros, ini yang pertama. Ya, gitu Pak. Ya, cepat boros nih. Yang kedua Bu, kompor cepat rusak. Yang ketiga selang pecah retak. Ibu maaf ya, sebelum Anda berhenti ya Ibu. Yang kami takutkan di malam hari, Ibu tidur kan, Bapak tidur, tiba-tiba ada tikus, gigi selang, bocor begini Bu. Ibu kalau di rumah ya tercium bau gas, jangan nyalakan listrik, itu berbahaya. Yang kedua Pak, kalau mulai begini tindakannya apa? Buka jendela, buka pintu, itu kunci paling utama. Ya, baru matikan begini Bu. Kan aman toh? Ketika aman, silakan nyalakan listrik Pak, insya Allah cara yang aman. Banyak yang belum tahu izin. Ibu kan tidur nih, Bapak tidur kan? Ini contohnya gini Bu. Ada tikus, gigi selang, bocor kan? Nah, Ibu ini bangun ke dapur kan? Mencium bau gas. Ibu lupa. Bukan matikan regulator. Ke kamar bangunin Bapak. Bapak di dapur bau gas. Kan begitu ya? Nah, Bapaknya ke dapur ya. Gas semakin meruang kan? Kayak asap nih. Bapak juga lupa. Bukan matikan regulator. Bapak nyalakan lampu Pak. Ya, jadi seperti yang Ibu lihatnya. Ya. Hati-hati Bu. Ini kondisinya ya. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu, bila di dapur ya ada bau gas, jangan nyalakan listrik, itu berbahaya ya gitu. Ibu simulasinya bagaimana Pak? Sebetulnya gampang Bu. Bila ada kebakaran kayak tadi, simulasinya apa Ibu? Ada beberapa langkah. Ambil kain basah, lingkarkan seperti ini Bu. Itu mati ya kan? Gitu ya. Yang pertama Pak, tutupin aja. Ibu ambil kain nih, coba di air, begini kan lingkarkan. Itu mati Pak. Ya satu nih. Yang kedua kalau berani Ibu, lepas regulator. Itu kalau berani ya. Yang ketiga, boleh Ibu menggunakan apar, kalau punya apar nih, yang merah itu kalau Yamaha Pak ya, boleh itu aman. Tapi Ibu lebih amannya Ibu lepas regulator. Izin Bu, saya ulang kembali ya, izin Pak. Bila ada gempa seperti ini, Ibu jangan panik. Betul kan? Betul kan ya? Lepas begini Pak, ya kan lepas nih. Ini Ibu
bawa keluar ya, siram dengan air supaya dingin Pak. Ini simulasinya. Ibu harus tahu, yang menyebabkan bunyi dar Pak, ledakan, bukan tabung. Izin Bapak Ibu, ketika ada api Ibu biarkan kan, api semakin besar Pak, ini panas Bu. Ketika ini panas, membrannya pecah Bu. Di sini lepas Pak ini. Ibu ada di sini Pak, ini Pak. Ini Pak, ini lepas. Di sini Bu apinya bersih 5 meter, 6 meter Pak, masuk ke listrik, ke dapur. Itu prosesnya, hati-hati ya. Makanya Pak, pesan kami Bu, maaf, pesan kami Pak, kalau di rumah regulator sudah goyang-goyang, jangan Ibu pakai, lebih baik Ibu ganti regulatornya yang baru ya. Kalau sudah goyang-goyang, kalau sudah ganti pakai 5 kali bunyi Ibu, maaf, bukan faktor masalah pakit, ini sudah kalah Pak. Jangan Bapak Ibu akali. Banyak konsumen diakali Pak, sudah tahu di sini bocor, bukan diganti. Ambil karet gelang, betul Bu, sini kasih karet yang tebal kan, nggak ada karet, ambil plastik Pak, betul kan, baru begini, diikat supaya nggak lepas regulator, betul ya kan. Yang paling bahaya Bapak Ibu, bukan diikat, bukan dikasih karet Pak, bukan kasih plastik. Apa Bapak Ibu? Ambil batu lesu, begini kan. Nah, ya. Betul kan? Ini berbahaya Bu ya. Ini Bapak Ibu yang menyebabkan terjadinya kebakaran gas LPG buat ya.